Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Pramudia Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Sekarang saya akan memvideokan tentang praktek pembelajaran berbasis masalah dengan materi pelajaran tentang zat aditif kelas 8 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin doanya dulu. Silakan ketua kelas. Doa mulai. Ya, oke. Sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah masuk semua. Berarti kelas 88 rajin ya? Iya. Oke, sekarang pastinya kita akan belajar apa tentang hari ini? Tentang zat aditif. Oke, sekarang kita lihat di papan tulis. Kelihatan jelas? Kelihatan. Oke, sekarang Ibu tanya dulu. Sebelum kita masuk ke bagian sebelah sini, Ibu tanya dulu. Sering jajan? Sering. Sejak kapan suka jajan? Dari kecil, berarti suka jajan. Jajan apa saja biasanya? Es, mie, terus apa lagi? Cilok, terus apa lagi? Bakso dan lain sebagainya. Berarti aneka macam ya jajanan-jajanan yang kita konsumsi, baik itu makanan ataupun minuman. Oke, sekarang lihat dulu di papan tulis. Ini bacaannya apa? Zat aditif pada makanan. Jadi sesuai dengan tematika pelajaran kita hari ini, maka kita akan belajar tentang yang namanya zat aditif pada makanan. Oke, silakan diperhatikan. Ini gambar apa saja? Ada gambar apa saja di dalam ini? Sereal. Ada sereal. Terus ada apa lagi? Ada es-esan. Kemudian ada apa lagi? Ada saus. Mana sausnya? Mana? Itu. Oke, terus ada apa lagi? Banyak ya. Jadi ada cikian, ada sereal, kemudian ada minuman dan lain sebagainya. Ini semua adalah warnanya gimana? Kalau yang ini sereal, kayak contohnya warnanya seperti apa? Warna-warni. Rasanya gimana kira-kira? Ada yang manis, ada yang asin, ada yang Pahit. apa yang pahit? Coklat ya. Oke, jadi ada yang manis, ada yang pahit, ada yang pedas dan lain sebagainya. Ini semua mengandung yang namanya zat aditif. Oke, masih ingat tidak zat aditif itu apa sih? Dan pada makanan. Zat yang ditambahkan pada makanan. Betul. Jadi ini adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan. Ada berapa macam zat aditif itu? Ada apa saja? Ada pewarna, betul. Ada pemanis, ada pengawet, penyedap dan lain sebagainya. Oke, itu semua zat-zat yang ditambahkan pada makanan. Fungsinya untuk apa? Membuat makanan menjadi lebih
Oke, selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menganalisis kandungan dalam makanan dengan tepat. Jadi kandungan yang kalian konsumsi itu ada apa saja, kalian bisa analisis. Kemudian yang kedua, menganalisis fungsi aditif. Jadi menganalisis fungsinya. Apakah dia berfungsi sebagai pewarna, apakah dia berfungsi sebagai pemanis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menganalisis manfaat dan bahaya penggunaannya. Jadi mencari solusinya serta mencari solusi penggantinya. Kemudian yang terakhir, kalian membuat poster. Jadi posternya tentang apa? Tentang jenis zat aditif, baik yang alami maupun yang buatan. Oke, paham sampai di sini? Oke, selanjutnya tentang aspek penilaian. Jadi seperti biasa, aspek penilaian kita ada 3. Yang pertama ada keterampilan, kedua ada sikap, dan yang ketiga ada pengetahuan. Jadi di akhir pembelajaran itu akan ada tes pengetahuan. Sekarang ibu tanya, kira-kira ketika kalian mengkonsumsi zat aditif, baik yang buatan dulu ya, jadi yang buatan terus menerus, apakah ada efek samping yang akan kalian rasakan? Kira-kira ada. Apa itu saja? Ada batuk, betul. Kemudian apa lagi? Flu. Terus apa lagi? Sakit perut, betul. Dan lain sebagainya. Jadi itu jangka pendek efek yang akan kalian terima ketika kalian mengkonsumsi zat aditif secara terus-menerus. Kalau jangka panjangnya kira-kira apa? Dapat menyebabkan penyakit kanker. Jadi dapat menyebabkan penyakit kanker karena menumpuknya zat-zat aditif buatan yang ada dalam tubuh kalian. Oke, sekarang lihat di papan tulis. Ini gambar apa? Sudah pernah mencoba? Sudah gimana rasanya? Enak. Apa dominannya, pedas kah atau manis kah? Suka pedas. Oke, semua suka pedas? Suka, kan tidak suka pedas? Suka semua di kelas ini. Oke, luar biasa. Oke, kemudian yang di sebelahnya lagi itu gambar apa? Minuman. Ada apa saja di situ kira-kira? Oke, ada jus, ada pisau, ada Coca-Cola dan lain sebagainya. Ini merupakan minuman kemasan. Kira-kira baik atau tidak untuk kesehatan? Tidak. Ketika kalian konsumsi ini terus-menerus, maka kesehatan kalian itu akan terganggu, akan mengidap beberapa penyakit. Oke, selanjutnya apa ini? Ini apa? Penyedap. Atau penyedap. Jadi ada mansako, ada reko, ada sasa dan lain sebagainya. Ini semua adalah penyedap makanan. Fungsinya untuk apa? Supaya makanan lebih enak. Oke, sekarang di sebelahnya tadi minuman kemasan. Sekarang pertanyaan ibu, pernah tidak ketika kalian membeli sesuatu, kalian melihat komposisi yang ada di belakangnya? Ada yang pernah dan yang tidak. Sekarang ibu tanya yang tidak pernah. Apakah kalian yakin semua bahan-bahan ini aman? Belum tentu. Sekarang yang sudah sering melihat, apakah dengan melihat ini kalian makin sering mengkonsumsinya atau jarang mengkonsumsinya? Jarang. Siapa tadi yang suka melihat komposisi di belakang makanan? Oh, Reza, Aldi. Oke. Nah, semua ini ada termasuk zat aditif buatannya, ada juga yang termasuk zat aditif alami. Oke, sekarang ini yang penting kalian perhatikan. Ini yang akan kita analisis hari ini. Selanjutnya, kita dari tadi sudah membahas rumus orientasi masalah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana rumusan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Oke, siapa di antara kalian yang mau membuat rumusan masalah? Oke, silakan Jessica. Apakah makanan dan minuman di sekolah aman dikonsumsi? Oke, apakah makanan ataupun minuman yang di sekolah aman dikonsumsi? Oke, tidak saja. Oke, apakah makanan ataupun minuman di sekolah aman dikonsumsi? Sekarang yang kedua siapa tadi? Oke, silakan Novan. Bagaimana solusi yang ditawarkan pada zat aditif buatan yang ada di
Oke, sudah? Jadi cukup ya dua rumusan masalah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Aman kelompok 1? Aman? Oke, aman. Sekarang silakan duduk per kelompok masing-masing. Kemudian nanti kita akan mulai bekerja dalam kelompoknya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan kemarin. Karena kalian sudah duduk per kelompoknya masing-masing, dibagikan KPD, kemudian nanti silakan dikerjakan. Oke, sudah dapat semua? Oke, sekarang silakan mulai bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan sama ibu ya. Silakan bekerja. Permisi Bu, boleh nggak kami mewawancarai Ibu? Boleh. Mau ditanyakan? Menurut Ibu, bagaimana kondisi jajanan di sekolah kita? Kondisi jajanannya, kondisi jajanan di sekolah kita ini sebenarnya sudah cukup baik ya, karena seperti yang kita tahu kalau kantin kita belum selesai berbelanja. Ada kantin lain yang menjadi alternatifnya sebagai tempat jajanan untuk anak, jadi sudah cukup baik ya. Apakah ada jajanan yang mungkin berbahaya untuk dikonsumsi siswa? Kalau sepenglihatan Ibu dan menurut Ibu itu mungkin ada ya,
kayak misalnya saus, kemudian ada sasetan, itu kan mungkin berbahaya, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang kayak pemanis buatan gitu, atau pewarna buatan gitu ya. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu lagi apakah itu berbahaya atau tidak, kalian bisa melakukan penelitian lebih lanjut lagi bersama dengan pelajaran IPA dengan Ibu Cinta. Ya, ada yang mau tanya lagi? Itu aja. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sudah selesai? Sudah. Semuanya? Penyelidikannya sudah? Sudah dapat semua informasinya? Sudah. Sekarang waktunya silakan tuangkan hasil penyelidikan kalian ke dalam bentuk poster. Jadi silakan membuat poster semenarik mungkin, sekreatif mungkin, apapun itu tentang zat aditif dan temuan-temuan yang kalian sudah lakukan. Paham? Oke, silakan. Selesai semua buat posternya? Sudah. Sekarang waktunya kita presentasi. Presentasi silakan maju perwakilan kelompoknya saja untuk mempresentasikan poster yang sudah kalian buat melalui aplikasi yang ada di HP tadi, yaitu menggunakan Canva. Oke, sudah? Silakan kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailati Putri, mewakilkan kelompok 7. Di sini saya akan memberitahukan poster di papan tulis ini. Poster ini adalah poster yang sudah kami buat dari kelompok kami. Dan ini adalah beberapa poster yang aman untuk dikonsumsi di sekolah ini karena tidak mengandung zat aditif buatan. Yang pertama, di bagian A ada smack potato, dan di bagian B ada roti, dan di bagian C ada kacang, dan di bagian D ada cucu. Sekian poster dari kami. Apa ada yang menanggapi? Kami persilakan. Oke, silakan ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Jessica. Terus kelompok kami, poster kalian sudah lumayan bagus dan jelas informasinya. Tapi gambarnya coba ditambahin sedikit biar tidak terlalu sepi. Terima kasih Jessica sudah mau menanggapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, saya Kasih Aulia Sihaan dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tentang daftar jajanan tidak aman dikonsumsi di lingkungan sekitar. Yang pertama ada makanan rasa jagung bakar yang menggunakan sulfit atau pengawet kimia berbahaya, dapat menyebabkan asma, gangguan pernapasan, nyeri pada perut, dan lain-lain. Yang kedua ada saus sambal yang mengandung pewarna buatan yang belum tentu aman sehingga dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Contohnya seperti sakit tenggorokan dan sakit perut dan lain-lain. Yang ketiga ada wafer keju yang mengandung pengawet kimia yang dapat menyebabkan
menyebabkan hiperaktif pada anak, keguguran, asma, jantung, dan Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin menanggapi presentasi kami, saya persilakan. Menurut kelompok kami, posternya baik dan jelas untuk informasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Ikram sudah menanggapi dari presentasi kami. Jadi sekian presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Teman-teman perwakilannya sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi poster yang sudah kalian bikin melalui aplikasi Canva sudah dipresentasikan. Gimana? Menarik atau tidak? Sudah jelas? Oke, sekarang Ibu akan tanya dulu tentang pembelajaran pada hari ini. Kita refleksikan dulu pembelajaran pada hari ini. Jadi menurut kalian, siapa yang mau mewakili teman-temannya untuk memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Oke, silakan Nadia. Boleh berdiri, besarin suaranya. Menurut kami, pelajaran hari ini cukup menyenangkan. Tetapi dalam mencari sumber ilmu dan analitik. Kenapa mencari sumbernya mudah atau susah? Susah. Jadi agak susah ya mencari sumbernya. Oke, terima kasih Nadia. Sekarang berarti kita udah masuk ke akhir pembelajaran. Oke, berarti kita akan melakukan kesimpulan. Kesimpulannya dulu sebentar. Tadinya apa? Yang pertama adalah zat aditif. Apa itu zat aditif? Oke, kemudian zat aditif itu ada apa saja? Oke, sekarang berarti kesimpulan secara umum apa Fernando? Sebelum membeli makanan atau minuman, apa yang harus kamu lakukan? Sebaiknya harus dilihat dulu komposisi bahan penyusunnya, kemudian sehingga aman konsumsi bagi kesehatan, baik itu untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, sekarang berarti silakan keluarkan buku latihannya. Kita latihan soalnya dulu. Silakan latihan soalnya dulu. Soalnya akan dikirim ke WA group. Jadi nanti silakan ke HP, cek soalnya. Silakan dikumpulkan di depan jawaban kalian masing-masing. Jadi buku latihannya silakan dikumpulkan di depan. Oke, sekarang silakan kembali ke posisinya masing-masing. Dirapikan meja dan kursinya lagi. Kita akan siap-siap untuk memasuki pembelajaran. Oke, karena kalian sudah rapi, kita siap untuk memasuki pembelajaran. Diingatkan lagi materi pembelajaran tentang pertemuan selanjutnya adalah tentang zat aditif. Jadi silakan dipelajari dulu di rumah sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah. Oke, sekarang silakan Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk bikin doa penutup. Untuk mengakhiri pelajaran IPA pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat hari ini. Amin. Amin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.